Pemirsa, baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan kejadian tragis yang menimpa seorang bocah berusia 5 tahun asal Bali yang meninggal akibat terinfeksi virus rabies usai digigit oleh binatang peliharaannya sendiri. Lalu sebenarnya apa itu virus rabies, bagaimana pencegahan dan juga penanganan dari virus tersebut? Untuk itu hari ini saya akan berbincang bersama dokter hewan, yakni Dr. Purwanto yang saat ini telah terhubung bersama saya melalui sambungan Zoom. Selamat siang dokter. Selamat siang, Bu Yodi. Bagaimana kabarnya dok? Kabar baik. Baik dok, hari ini kita akan ngobrol terkait dari virus rabies yang saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat nih dok. Usai adanya kasus seorang bocah meninggal dunia akibat terinfeksi rabies. Tapi sebelumnya dok, mungkin terlebih dahulu bisa dokter jelaskan nih kepada masyarakat, apa sih sebenarnya virus rabies itu? Oke, baik. Terima kasih, Bu Yodi. Para pemirsa sekalian, kita ketahui bahwa rabies adalah penyakit yang disebabkan virus, dan ini merupakan virus RNA dan merupakan golongan dari virus. Penyakit rabies ini biasanya menyerang untuk hewan-hewan yang kita sebut sebagai hewan penular rabies. Contohnya diantaranya adalah anjing, kucing, kera, dan sebangsanya. Dan untuk virus rabies ini menyerang susunan saraf pusat, sehingga akan menimbulkan gejala-gejala saraf seperti hidrofobia atau fobia terhadap air, fotofobia, atau fobia terhadap cahaya, eh, fobia terhadap suara, akan muncul hipersalivasi, dan muncul kekejangan pada anggota tubuh, serta dapat menyebabkan hewan menjadi beringas atau galak, itu seperti itu. Dan memang biasanya berakhir dengan kematian. Itu yang dapat kami jelaskan terkait dengan virus rabies. Oke, dok, pada hewan ini penularannya itu lewat mana dok? Seperti apa? Bagaimana cara penularan virus rabies ini dari hewan ke hewan? Untuk virus rabies, memang hewan yang terkena itu jumlah virus yang paling banyak itu di air liur. Air liur jadi bisa disebabkan penularan itu karena gigitan. Juga ke manusia juga seperti itu. Memang kebanyakan adalah karena gigitan yang sehingga menyebabkan luka. eh, Kepada gigitan yang luka tersebut masuk virus-virus rabies, sehingga akan menjalar ke mengikuti susunan saraf sampai ke otak dan menimbulkan gejala seperti yang tadi saya sebutkan. Oke. Dok, lalu tadi sempat dokter sampaikan bahwa salah satu ciri-ciri dari hewan yang terinfeksi rabies itu adalah aktif ya dok. Nah, aktif atau beringas. Nah, selain itu untuk masyarakat nih dok, informasi tambahan kepada masyarakat, seperti apa sih dok cara mudah mengidentifikasi hewan-hewan yang terinfeksi rabies? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa memang salah satu gejala atau beberapa gejala dari penyakit rabies ini, yang pertama hipersalivasi. Kalau dia galak tapi liurnya tidak banyak, dia tidak takut cahaya, dia tidak takut terhadap suara, itu belum tentu bisa kita nyatakan sebagai penyakit rabies. Yang paling paling menciri adalah hipersalivasi atau air liur berlebihan, terus takut terhadap cahaya, takut terhadap suara. Jadi anjing itu akan lebih banyak bersembunyi seperti itu. Dan mungkin ada anjing yang galak, tapi mungkin karena dia baru melahirkan sehingga menjaga anaknya, itu belum tentu bisa disebut sebagai penyakit rabies. Oke. Lalu pada pencegahan hewan peliharaan nih dok, ini seperti apa pencegahan agar tidak terinfeksi virus rabies? Oke, baik. Untuk yang di daerah tertular,
pencegahan virus ini hanya bisa dilakukan dengan vaksinasi. Tapi ya vaksinasi rabies tentunya. Kemudian untuk yang daerah bebas seperti kita sekarang tinggal di daerah Provinsi Kepulauan Riau, memang tidak melaksanakan vaksinasi untuk rabies dan kita masih bebas terhadap penyakit rabies. Sampai saat ini belum pernah ditemukan kasus rabies di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Jadi kita tidak melakukan vaksinasi, tetapi pencegahan adalah eh, mencegah pemasukan hewan dari daerah yang endemis atau tertular rabies. Seperti itu. Untuk suntik rabies pada hewan peliharaan, ini berapa kali dibutuhkan suntikan dok atau hanya sekali suntikan saja? Untuk vaksinasi rabies itu bisa dilakukan setiap tahun. Jadi untuk jadwal vaksinasi dilakukan setiap tahun, tapi ini hanya dilakukan di daerah-daerah yang tertular rabies. Tapi untuk di Kepulauan Riau saat ini kita sebagai praktisi pun tidak menyediakan untuk vaksinasi rabies terhadap hewan peliharaan karena memang di sini eh, belum tertular penyakit rabies seperti itu. Oke. Dok, tadi selain pada hewan, ternyata virus rabies ini juga bisa menular kepada manusia. Nah, penularan tersebut juga seperti lewat dari gigitan atau cakaran. Lalu dok, kalau dari manusia ke manusia sendiri, virus rabies ini bisa menular nggak sih dok? Kalau manusia ke manusia sangat jarang terjadi ya, karena memang penularannya ada melalui gigitan dan biasanya kalau untuk manusia itu kan begitu ada gejala sudah dilakukan penanganan, dilakukan isolasi sehingga tidak menularkan ke manusia lain. Dan kita belum pernah mendengar bahwa manusia menggigit kena rabies menggigit manusia sehat gitu sehingga menularkan rabies itu sepertinya belum pernah kita temukan ya. Itu. Baik, berarti hingga hari ini belum pernah ditemukan adanya penularan rabies dari manusia ke manusia. Dok, pada manusia sendiri, apakah gejala awal usai terinfeksi virus rabies ini sama seperti hewan, dok? Ya, karena memang penyakit rabies ini menyerang susunan saraf, jadi kita akan melihat di manusia hampir sama dengan hewan akan menunjukkan gejala-gejala saraf seperti yang sama dengan di hewan. Tadi dia akan pertama demam, merasakan sakit di tubuh, akhirnya dia merasakan kejang-kejang, hipersalivasi, juga takut cahaya, takut suara, dan itu seperti jadi sama dengan hewan maupun di manusia. Oke, berarti gejala antara hewan dan juga pada manusia ini sebenarnya hampir sama ya dok. Lalu dok, dari awal pertama kali terinfeksi ataupun terkontaminasi dari air liur hewan yang memang terinfeksi rabies itu, sampai pada akhirnya timbul gejala kayak kejang-kejang nih dok, itu biasanya membutuhkan waktu berapa lama dok? Kalau untuk virus rabies sendiri, masa inkubasi yang kita sebut masa inkubasi itu masuknya virus sampai dia menimbulkan gejala itu sekitar membutuhkan waktu 4 hari sampai 14 hari. Jadi itu tergantung letak gigitan, jauh dekatnya dengan saraf pusat atau otak itu kan. Semakin dia dekat dengan saraf pusat, dia akan perjalanan penyakit itu semakin cepat seperti itu. Dan kalau di Berarti manusia, lamanya dari Oke, berarti lamanya virus tersebut dari awal pertama kali terkontaminasi sampai akhirnya terinfeksi timbul kejang-kejang, itu banyak faktor yang sangat mempengaruhinya lah ya dok. Nah, lalu dok, ini untuk masyarakat awam sendiri dok, seperti apa sih langkah pertama sekali yang bisa kita lakukan ketika digigit oleh hewan yang diduga terinfeksi virus rabies? kalau untuk manusia yang tergigit oleh hewan, baik itu mungkin terkena rabies atau tidak, langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mencuci mencuci daerah yang digigit dengan air yang mengalir selama minimal 5 menit,
kita gunakan sabun atau disinfektan pada daerah yang digigit, kemudian diberikan pengobatan pertama berupa betadin, dan kemudian jangan lupa langsung melapor kepada pusat kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut terhadap hewannya. Itu yang sering kita lupa. Misalnya kalau digigit hewannya langsung dibunuh gitu kan. Tapi padahal kalau untuk yang menurut aturan di kesehatan hewan, untuk hewan yang menggigit ini harus dilakukan karantina. Kita melihat apakah, pastikan apakah ini ada gejala rabies atau tidak gitu. Minimal selama 14 hari kita lihat hewan yang menggigit tersebut, kita lakukan karantina di kandang, kita lihat perjalanan hewannya ini seperti apa. Kalau normal ya bisa kita tentukan bahwa hewan tersebut bebas dari penyakit rabies. Oke, dokter, tapi jika memang sudah ada di tahap lanjut seperti orang yang terinfeksi virus rabies itu sampai mengalami kejang-kejang, dok, seperti salah satu yang video beredar, mohon maaf, di media sosial baru-baru ini, itu kan sampai akhirnya kejang-kejang, lalu diberi minum, timbul dia kejangnya semakin parah. Nah, ini seperti apa, dok, penanganan medis yang biasanya dilakukan, yang bisa dilakukan? Kalau untuk penanganan terhadap manusia mungkin akan lebih pas jika ditanyakan kepada ahlinya, dokter manusia. Tapi yang setahu kami bahwa penanganan untuk hewan manusia yang diduga tertular rabies itu ada vaksinasi, juga ada serum anti rabies seperti itu yang diberikan kepada manusia. Oke, dok, tadi sempat dokter katakan bahwa hewan yang biasanya menggigit itu dimusnahkan atau dibunuh. Namun sebenarnya, dok, apakah ada solusi lain untuk hewan yang terkontaminasi atau terinfeksi rabies, dok? Nah, rabies ini bisa sembuh nggak sih sebenarnya, dok? Untuk di hewan, mungkin karena ketersediaan vaksin anti rabies ataupun serum anti rabies yang terbatas, memang fatality rate atau angka fatalnya itu tinggi. Jadi memang hampir berakhir dengan kematian seperti itu. Cuman yang perlu kita pastikan bahwa kenapa perlu diisolasi. Jadi yang pertama untuk melihat apakah hewan ini benar-benar terkena rabies. Yang kedua juga apabila memang benar hewan ini tertular rabies, itu mencegah penularan yang lebih banyak lagi atau mungkin bisa menular ke manusia seperti itu. Tapi untuk manusia sendiri, setelah tertular virus rabies, ini bisa sembuh, Kak? Bisa sembuh nggak, dok? Lalu penyembuhan itu biasanya memakan waktu berapa lama sampai akhirnya virus yang menyerang sistem saraf pusat benar-benar mati nih, dok? Mungkin untuk dokter manusia yang menjawab, cuma dari pengertian kami bahwa memang bagaimana virus itu bisa menyebabkan penyakit sampai menimbulkan gejala mungkin berakhir kematian. Yang pertama tergantung dari berapa atau jumlah virus yang masuk ke tubuhnya. Juga penanganannya apakah bagus atau tidak, cepat atau tidak, karena itu sangat berpengaruh di mana kecepatan terhadap pemberian vaksin anti rabies, serum anti rabies, dan penanganan lainnya yang dibutuhkan itu sangat berpengaruh pada keberhasilan sebuah pengobatan seperti itu. Oke, baik. Dok, untuk terakhir menutup perbincangan kita hari ini terkait topik rabies pada hewan peliharaan, ini apa nih, dok? Himbauan yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang memelihara hewan peliharaan di rumah. Baik, terima kasih Bu Dewi. Jadi yang pertama yang perlu kita sampaikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau saat ini bebas dari penyakit rabies dan belum pernah ditemukan adanya penyakit rabies, sehingga saat ini pejabat otoritas veteriner di Provinsi Kepulauan Riau menetapkan bahwa tidak dilakukan vaksinasi untuk
hewan penular rabies di wilayah Kepulauan Riau. Sehingga yang dapat kita lakukan adalah pencegahan. Pencegahan karena memang kita berada di daerah bebas yang tidak melaksanakan vaksinasi, kita harus mencegah masuknya hewan penular rabies ini dari daerah yang tertular. Karena memang sesuai dengan surat edaran gubernur di tahun 2009 dan saat ini masih berlaku bahwa pemasukan hewan penular rabies dari luar Provinsi Kepulauan Riau dilarang, dan kita seyogianya mentaati surat edaran dari gubernur tersebut dan tidak memasukkan hewan penular rabies baik itu anjing kucing kera dari luar Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin seperti itu, tapi untuk daerah yang tertular di luar Provinsi Kepulauan Riau bisa melakukan vaksinasi secara rutin di tempat-tempat kesehatan hewan yang tersedia terdekat. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Purwanto, Dr. Purwanto telah meluangkan waktu Anda untuk berbincang bersama kami di Mata Angin Ulasan TV. Semoga informasi tadi bermanfaat ya dokter bagi masyarakat dan juga bisa mengedukasi masyarakat bagaimana penanganan dan juga pencegahan penularan virus rabies ini di tengah masyarakat. Baik pemirsa YTV, terima kasih telah menyaksikan Mata Angin hari ini. Saya Yoli Andini pamit undur diri, sampai jumpa di Mata Angin selanjutnya.